Pembawa acara akan menyampaikan susunan secara acara seminar aplikasi keilmuan supranatural dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan doa, acara ketiga kata sambutan, acara keempat penyampaian materi, acara kelima kita itu barang lelang barang, yang keenam pembagian door prize, dan yang terakhir adalah penutupan. Saudara-saudari sekalian, kita sangat beruntung dikarenakan topik yang akan kita bahas kali ini. Pada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sebelum kita memulai, kita meminta mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kiranya acara hari ini kita diberikan perlindungan, keberkahan, dan kelancaran sehingga apa yang kita dapat hari ini dapat kita aplikasikan menambah pengetahuan bagi kita semua. Doa akan kita tuntun dengan ini cara ini yang ada masing-masing. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, semuanya kami yang berkumpul hari ini adalah hamba-hambamu yang memiliki dosa, memiliki kelemahan, memiliki banyak kelalaian, dan begitu banyak pengharapan. Kami mohonkan kepada-Mu ya Allah, rahmat-Mu, ridha-Mu, dan kasih sayang-Mu kepada kami, terkhusus kepada yang hadir pada acara seminar ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara seminar ini menjadi acara yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi kami, menjadi acara yang menambah manfaat bagi keilmuan kami, yang bermanfaat bagi lingkungan kami. Jadikanlah jalinan silaturahmi kami pada hari ini adalah jalinan silaturahmi yang luar biasa, sehingga dapat menurunkan rahmat dan ridha-Mu dan menjadi manfaat bagi lingkungan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Yaitu kata sambutan pertama mewakili dari Ketua Panitia Gathering acara seminar yang diwakilkan oleh Robi Admiral. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam dan salam yang kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih kepada donatur yang telah membantu kami dalam acara ini, dan terima kasih kepada IPAI serta BPS. Jadi hari ini kita mengadakan gathering yang bertemakan aplikasi keilmuan supranatural dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi. Kemudian belakangan ini kita lihat nama paranormal, dukun, serta praktisi itu tercoreng oleh ulama yang tidak bertanggung jawab. Maka kami dari Sriwijaya Supernatural Community ingin mengadakan acara seminar dan gathering ini. Supernatural Community ini lebih mengarah ke komunitas yang siapapun yang menyukai hal supernatural, yang memiliki kelebihan supernatural, di sini kami menerima, tidak ada batasan apapun. Oke. Lalu kami dari panitia mengucapkan terima kasih dan ya. Mungkin saya yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mampu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada pada acara selanjutnya, seminar kita yang pertama itu tentang astrologi dan isu yang akan disampaikan oleh narasumber kita, kepada Kuasun Salim.
sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada para hadirin, para sepuh, para guru, teman-teman yang tertarik dengan masalah keilmuan supranatural. Selamat datang di sini. Di sini kita akan banyak sekali sharing masalah-masalah yang berhubungan dengan supranatural, yaitu Ko Asun Salim. Terlebih dahulu saya akan membacakan biodata beliau. Ko Asun Salim adalah salah satu pengusaha dan investor di Palembang. Jadi kalau misal di Palembang ini dia juga bergerak di bidang usaha biliar, hot shop, dikit promosi. Terus beliau adalah seorang lulusan Amerika loh. Jadi ya jauh juga kan. Tidak diragukan lagi keilmuannya. Mempelajari pengetahuan metafisika dari barat dan timur seperti Reiki, Tarot, Feng Shui, dan Zi Wei Do Shu. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dan beberapa yang dari luar kota, dan juga pada beberapa narasumber hari ini, Sawung, Kak Jul, dan Kak Ham, untuk hadir di acara ini. Sebelum saya mulai, saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asun, dan saya mempelajari, kebetulan hobi ya. Jadi awalnya mulai dari hobi. Saya mulai tahun 2007 mempelajari, pertama mungkin awalnya meditasi dan nyerempet-nyerempet, akhirnya ke Feng Shui, dan terakhir ke ilmu astrologi Zi Wei Do Shu. Zi Wei Do Shu ini kalau di barat itu namanya terkenal dengan nama Purple Star astrologi. Jadi kalau kalian luar negeri kayak Amerika atau Australia, mereka akan bingung kalau kamu bilang Zi Wei Do Shu, tapi mereka akan ngerti bahwa Purple Star, oh ini loh Purple Star. Tentu yang ngomongin tentang astrologi juga ya, biasanya kayak Gemini, Cancer, Pisces, dan sebagainya, menceritakan tentang gimana jodohnya hari ini atau gimana keuangannya hari ini. Benar, itu sebenarnya menurut saya ada kemiripannya, tetapi Zi Wei Do Shu ini membahas lebih tuntas dan lebih detail, dan keilmuannya juga lebih kompleks. Dan tujuan saya hari ini sebenarnya sangat berat, karena merampung semua pengalaman saya selama 7 tahun ini dalam waktu 1 jam untuk menjelaskan. Saya lihat di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, dan Australia, banyak sekali negara-negara lain komunitasnya sangat besar. Dan tujuan saya sebenarnya salah satu di sini adalah juga supaya komunitas Zi Wei Do Shu di Indonesia bisa bangkit ya. Dengan saya percaya dengan banyaknya komunitas, maka keilmuan kita akan lebih cepat. Dengan banyaknya diskusi, banyaknya sharing, termasuk kali ini saya sharing ini, maka ilmu ini semoga komunitasnya terbentuk dan kita bisa share. Jadi saya sebenarnya bukan berjualan di sini, tapi mengharapkan adanya orang-orang yang punya interest yang sama di bidang virus. Sudah 4 tahun yang lalu, dan selain Zi Wei Do Shu ada yang namanya Baji. Baji itu adalah salah satu keilmuan astrologi juga, tapi dia menitik beratkan pada, jadi mungkin elemen tanah, api, kayu, air, sehingga kita bisa menentukan kerjaan-kerjaan yang kira-kira tapi probabilitas. Jadi probabilitas misalnya tahun ini tertahan terhadap kesehatannya cukup tinggi. Jadi biasanya kalau kita lebih tahu lebih awal, ya kita kurangi merokoknya atau
Kalau kita pintar, mungkin kita boleh ikut asuransi dulu 1 tahun sebelumnya. Sektor perjalanan juga penting. Kalau tadi kekayaan ada beberapa kali melihat jiwa orang yang sektor orang tuanya memang sama anak tabrakan, jadi sering terjadi cekcok. Jadi kalau dalam hal seperti itu, mungkin kita sebagai anak ya mesti lebih ngalah lah. Dan saya rasa, nah ini contoh jiwedosu. Jadi ini bukan bersifat statis, tapi selalu berputar. Jadi panah segitiganya itu selalu akan berputar. Jadi jiwedosu ini dari pertama kita lahir seperti sudah ada semacam mark atau signature. Jadi pada saat kita lahir langsung ada bintang-bintang yang menjadi simbol kita. Siklus ini terjadi selalu berputar tahun ke tahun, menit per menit. Biasanya saya melihat tahun ya. Kalau lihatnya per hari atau per bulan bingung juga kadang-kadang. Saya lihat per tahun dulu dan kelihatan tahun ini misalnya keuangan bagus sekali. Nah, setelah baru lihat per bulannya kita bisa tahu kira-kira setelah bulan Juni perbuatan kita masa lalu digabung dengan perbuatan kita yang sekarang. Jadi ya sebenarnya saya percaya sekali bahwa masa depan itu kita yang bentuk sebenarnya. Nah, tapi juga ada bentukan-bentukan yang kita perbuat sebelumnya. Nah, kadang-kadang yang kita buat sebelumnya itu berat sehingga mempengaruhi yang sekarang juga. Nah, dengan Feng Shui mungkin kita bisa perbaiki itu. Dan selain Feng Shui, alternatif itu maksudnya gini. Kalau kita nggak bisa remedi melalui Feng Shui, kan kita kan ada ahli-ahli narasumber yang lain. Jadi misalnya kita mungkin akan dijahatin oleh orang tahun ini, kita bisa lihat di jiwa, maka kita bisa minta semacam penangkal gitu ya dengan para narasumber yang lain. Jadi ini saling berhubungan juga sama keilmuan-keilmuan yang lain, jadi bisa saling melengkapi. Saya lanjutkan lagi. Oh, ini Feng Shui. Kalau ngomong tentang Feng Shui, ini di luar jiwedosu. Feng Shui ini sebenarnya ilmu keseimbangan sebenarnya. Jadi yang simpelnya ilmu keseimbangan. Bagaimana memanfaatkan energi Qi yang positif dan menghindari energi Qi yang negatif. Jadi tentang Feng Shui tadi ya, banyak orang menganggap ini berbau tahyul dan mistis. Sebenarnya tidak juga ya sebenarnya. Contohnya katanya kalau rumah yang ngadep T, kalau ada jalanan ngadep kita pas berseberangan sama jalan ngadep T, jalan itu nggak bagus. Katanya bohong aja itu, masa rumahnya kayak gitu bisa membawa nanti ya baik. Selanjutnya mungkin kembali ke MC. Itu tadi seminar kedua kita tentang hodam dan kegaibannya, itu narasumber kita Pak Hang Salahuddin. Pak Hang Salahuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, kami persilakan yang datang di untuk kita semua. Seminar dalam materi yang kedua yaitu tentang hodam dan kegaibannya yang akan dibawakan oleh Hang Salahuddin Putra Sriwijaya. Adapun yang materi yang kedua ini yaitu diperkenalkan terlebih dahulu. Hang Salahuddin ini adalah salah satu praktisi atau ahli supranatural yang
berada di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Beliau sudah mengenal dan memahami Khodam dan ilmu-ilmu tentang supranatural ini semenjak dari kecil sampai dengan sekarang, hampir 20 tahun lebih. Mungkin kita langsung saja untuk lebih memahami, dan apa yang akan disampaikan oleh beliau akan disampaikan sekitar 1,5 jam. Tapi untuk materi yang akan disampaikan mungkin kurang lebih dari sekitar 5 atau 10 menit, dan selebihnya akan kita adakan demo yang akan dilakukan, berinteraksi dengan panitia ataupun peserta nanti kita oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf karena untuk mengupas Khodam dan Minggo ini lebih mengetahui lagi ya tentang Khodam dan Minggo ini, biar lebih enaknya langsung tanya jawab aja lah ya. Apa yang mau ditanya, insya Allah saya bisa menjawab. Jadi lebih enak seperti itu. Ya. Jadi mungkin kita sambil proses materi dan tanya jawab langsung, nanti kita langsung berinteraksi antara peserta dengan narasumber. Boleh langsung untuk tanya jawab dari sesi yang pertama ini, 3 orang penanya dulu. Ya Pak, kita ini kan biasanya orang-orang itu banyak nyebut ada Khodam macan. Ya, Khodam macan itu kan biasanya kalau itu bisa kemasukan, masuk di tubuh kita mungkin kan. Itu apa sebab dan akibat yang dia masuk itu, terus apa fungsi dia masuk itu? Terima kasih Pak. Gini, tadi berbicara Khodam macan. Kenapa dia bisa masuk ke tubuh kita? Jadi kalau dia kenapa dia masuk ke tubuh kita? Karena ada 2 faktor yang menyebabkan dia masuk ke tubuh kita. Satu faktor pertama, ya, bisa jadi dia ingin mengenalkan bahwa nih saya ini Khodam macan, ya, gitu. Itu satu pertama. Kedua, dikarenakan sesuatu pikiran kita kosong, terlalu senang-senang, atau terlalu kita itu punya beban berat atau seperti apa, itu bisa memasukin kita melalui yang Khodam macan tadi. Nah, tapi fungsi dari apa tadi Khodam macan tadi diri kita itu memang bisa berguna buat kita. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya mau bertanya nih Pak masalah Khodam ini. Apakah seseorang itu menyadari di dirinya itu ada Khodam atau tidak, Pak? Tanda-tanda berkhodam itu di diri kita, Pak. Artinya pengaruh dari kejiwaan, sifat atau lingkungan yang ada di sekeliling itu, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas bahu kanan atau bahu kiri, dia akan terasa dari itu dulu. Tapi kita lihat ada dua versi yang intinya mungkin dari turunan, karena kita tidak memegang suatu benda. Ini satu contoh aja, kita tidak memegang suatu benda, cuma kita dari dalam diri kita mempunyai keluarga atau orang tua yang ya anggaplah punya kelebihan. Nah, kita akan terasa dari diri kita itu, yang terasa pertama kali itu merasakan dari bahu kanan kiri, itu awal bahu kanan kiri itu yang terasa. Nah, tapi apabila seandainya kita mempunyai suatu benda yang kita pegang, tapi kita sudah merasakan yang seperti itu, nah itu kita tahu berarti ada suatu Khodam yang ada di diri kita. Tinggal kita bertanya lagi dengan orang yang lebih mengerti bagaimana untuk mengaktifkan itu. Itu aja, untuk mengaktifkan. Yang paling penting itu Khodam itu bisa aktif atau tidak. Juga melalui media. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah harus dirawat atau gimana, dan cara perawatannya itu bagaimana, perbedaan yang merawat di badan dengan di media itu bagaimana perbedaannya? Oke, jadi gini, jadi ada yang di badan dan ada di benda.
bagaimana cara merawatnya. Jadi kita sudah tahu itu kodamnya seperti apa gitu ya. Mungkin itu ada, jadi begini, kodam itu tidak semata-mata yang kita bisa ambil, kita isikan ke suatu tempat yang sepertinya tergampang banget. Jadi dia harus memakai suatu yang mungkin ritual dulu ya. Karena kodam itu kadang-kadang di satu contoh ada suatu kodam, kita contohkan aja lah, berbentuk A seandainya. Kita masukkan di batu cincin, dia tidak suka dengan batu cincin seandainya. Mungkin dia ingin masuk di tongkat, ya, di kayu atau di keris seandainya. Nah itu tidak cocok, tidak ketemu. Jadi, nah di situ kadang-kadang airnya jadi masalah bagi yang memegang itu sendiri. Banyak sekali setelah dia memegang sesuatu benda yang ada kodamnya, kadang-kadang kedudukannya naik, tiba-tiba bisa turun. Tapi sebaliknya juga ada, yang tadinya turun dia bisa naik. Tinggal bagaimana kodam itu sama orang yang bersangkutan yang memegang itu cocok. Itu. Kalau saya pernah baca-baca, itu kodam itu ada dua jenis, kodam jin dan kodam malaikat. Yang mau saya tanyakan mengenai kodam malaikat, misalnya kita ini minta didampingi atau istilahnya semua kalau ada malaikat, terus mungkin Pak Kang bisa berbagi ritualnya, bagaimana caranya gitu memanggil pada malaikat. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Jadi gini, cerita kodam malaikat, ya. Insya Allah kita dengan cara kita itu bisa ya. Mungkin dengan cara ibadah kita, karena kan malaikat itu kan dia punya akal, tidak punya nafsu. Kalau jin dia kalau kita punya nafsu, punya akal. Jadi kalau kita pakai kodam malaikat, ya mungkin kita banyak tabah, banyak sabar, diganggu diam, pokoknya banyak tawadu aja udah. Nah cuma kalau kita mempergunakan kodam malaikat yang kata itu tadi, caranya kita banyak berzikir, banyak berselawat. Nah kalau selama saya baru mungkin ya, saya juga nggak pernah baca buku, saya kan nggak mau baca buku yang rekodnya, dan saya belajar dari jadul, zaman dulu. Jadi nggak ngerti saya tapi yang saya tahu pernah mungkin kita bisa memakai suatu kodam yang kekuatan mungkin yang zaman dulu bisa dikatakan mungkin kiai dulu gitu kan, mungkin saya atau apa gitu ya. Tapi kalau yang sampai kodam malaikat mungkin saya baru tahu sekarang ya. Terus saya tahu sekarang karena saya tidak banyak baca buku dan saya belajar jadul aja, udah zaman dulu aja saya belajar. Tahunya oh ini begini gitu. Nah cuma saya aneh pada waktu saya bertemu sama kawan-kawan, oh banyak ya rupanya kodam itu, ada spirit, ada apa. Bingung, saya yang bingung. Karena setelah saya hati-hati banget. Karena ilmu dulu dengan ilmu sekarang beda. Kalau ilmu sekarang ini ilmu ikut-ikutan. Ilmu anak muda pasti beda, jelas beda. Ilmu tahun sekian dengan ilmu tahun yang lalu pasti beda. Gitu. Kalau dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone kan pasti beda. Nah jadi, tapi memang jujur sakti dari sekarang daripada dulu. Kalau zaman dulu nenek moyang kita terbang ada, bisa terbang. Cuma terbang dia paling 100 meter, 200 meter. Kalau sekarang terbang berkilo-kilometer. Hebat kan? Sakti. Kalau dulu zaman dulu nenek moyang kita bisa komunikasi melalui kebatinan dia. Mungkin satu Palembang ini aja. Kalau datang ke rumah datang. Kalau sekarang ke luar negeri bisa pakai handphone. Kan sakti. Kalau dulu kata nenek moyang kita rawang orang, bagaimana caranya kita membedakan kodam leluhur dan yang cuma ikut-ikut aja? Gitu. Kalau kita ingin menggunakan yang namanya kodam leluhur, kita harus tahu dulu leluhurnya dulu. Satu contoh, seandainya nenek kita bulan namanya, kita harus panggil dulu. Kita harus tahu dulu, harus konsep. Kita harus tahu wajahnya dulu. Seandainya kita tidak tahu wajahnya, kita harus tahu keturunannya dari mana, apakah dari orang tua kita, bapak kita atau ibu kita. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi kita konsen dulu wujud suatu luhur kita, baru kita mainkan batin kita. Awal batin untuk digunakan adalah begini.
waktu kita duduk meditasi, ya bersila, ini bahu kanan kita harus naikkan dikit daripada bahu kiri, gitu ya, naikkan dikit, sebentar ya. Tangan harus begini, satukan dulu. Besi ini akan dipanaskan sampai berwarna merah. Beri tepuk tangan untuk Kang Salahuddin yang melakukan atraksi tadi. Ya, untuk atraksi baku wilayahnya akan dilaksanakan oleh 7 orang. Yang lebih peserta 5 orang lagi peserta ingin menjadi rekor. Paham kira-kira orang berapa paham yang kita butuhkan? Orang 7. Mungkin Pak Hang sendiri yang akan memilih orang-orangnya ya. Satu lagi sebentar. Ya, HP dititipkan boleh tak apa-apa. Dompet, duit, transfer kredit, ada nih.
Langsung Gus, langsung Gus. Oh, langsung. Cukup ya? Untuk ini cuma satu persen aja. Cukup ya? Ya. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya tentang itu tadi, apa mulai dari atraksi yang pertama tadi dengan jamas atau menjilat-jilat yang obeng yang panas tadi, bahwa kebatinan itu ada, serta manusia ini kan bisa apapun bisa diaktifkan dalam tubuh kita. Sebenarnya pada waktu kita lahir ke dunia itu kita sudah memiliki kemampuan daya spiritual, tinggal pengaktifannya saja. Siapapun dia itu sudah diberikan kelebihan, bagaimana ibaratnya menyusunnya saja. Nah, yang seperti jamas dan tadi kan saya sudah katakan bahwa itu adalah penghormatan saya kepada teman-teman. Kalau lagi pulang mudah sekali ya. Nah, sekarang begini toh, kita coba mengaktifkan ini, kita memanggil ya, ini sebenarnya untuk gunanya supaya jangan sampai kantor kena lagi ya. Seperti satu contoh, orang di notis, sudah pernah terjadi di notis. Nah, kita bagaimana dia kita transfer badan dia, diri dia, jangan sampai dia terkena lagi. Nah, insya Allah ini untuk pengobatan juga dia Gatot jangan sampai kesurupan lagi, ini pengobatannya. Nah, coba, tapi kita panggil dulu, kita bikin dulu Gatotnya Panji, dan akhirnya nanti kita insya Allah ngobatin, insya Allah Gatot kena lagi ya. Intinya seperti itu. Boleh saya tahu ini siapa? Mohon maaf kalau kiranya saya mengganggu. Mohon maaf kalau kiranya saya mengganggu. Saya cuma ingin tahu ini siapa. Saya mau tahu kenapa Gatot mudah sekali kesurupan. Apa yang ada di dalam diri Gatot ini, yang masukin dalam diri Gatot ini? Ya betul. Kalau ini memang betul, bisakah yang sesuatu di dalam tubuh ini, di luar dari Gatot ya, artinya di luar dari pemikiran Gatot ini adalah tubuh yang dua alam di dalam diri Gatot ini berguna. Nah, jadi gini, bisa saja suatu kodam itu atau kekuatan itu yang bisa berguna bagi orang itu, tapi bisa saja bisa menyakiti tubuh seseorang itu sendiri. Maaf sebelumnya ya. Kedua ini yaitu tentang materi hodam dan kegaibannya yang dibawakan oleh narasumber kita Hans Salahuddin Putra Sriwijaya.
Marilah kita bersama-sama memberikan aplaus untuk narasumber kita ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara selanjutnya saya ingatkan kembali selanjutnya kepada peserta, kalau misalnya mau tanya atau lihat produk-produk dari narasumber di area sebelah sini ada, nanti ditanyakan. Sekarang itu sesi door prize.